ketemu lagi di Sirup Maple Channel. Kali ini kita akan membahas tentang cosplayer ya. Cosplay alias custom play merupakan salah satu bentuk hobi dalam menggunakan pakaian beserta aksesoris dan rias wajah seperti yang dikenakan oleh tokoh-tokoh dalam anime, manga, dongeng, video game, penyanyi, dan musisi idola, hingga film kartun dari Jepang. Para cosplayer ini akan berlomba-lomba untuk meniru penampilan dari berbagai karakter anime atau manga favoritnya. Nah, cosplayer ini kini sudah menjadi sebuah profesi yang dapat mendatangkan cuan. Pasalnya, banyak event perlombaan atau ajang pameran yang digelar secara skala nasional hingga internasional. Bahkan banyak cosplayer profesional yang sukses menjadi model cosplay untuk berbagai karakter anime. Jadi nggak heran jika ada banyak cosplay yang rela mengeluarkan banyak uang agar dapat tampil semirip mungkin dengan karakter anime favoritnya. Mulai dari kostum, make up, hingga aksesorisnya. Bahkan hingga melakukan bedah plastik agar benar-benar mirip karakter pada anime. Nah, dari banyaknya cosplayer anime yang ada, deretan cosplayer berikut ini pasti bakal membuat kamu terkejut karena kemiripannya dengan karakter asli. Penasaran kan? Yuk kita lihat bersama. Nomor 1, Howl Moving Castle. Howl Moving Castle ditampilkan perdana di Festival Film Venesia pada 5 September 2004 dan dirilis di bioskop-bioskop Jepang pada 20 November 2004. Howl merupakan salah satu karakter utama dari anime ini yang dirumorkan sebagai penyihir yang suka memakan jantung wanita. Bersama dengan lawan mainnya Sophie, gadis yang pemberani, dan seorang sosok keibuan sebagai karakter utama dalam film ini, mereka memulai petualangan seru yang menantang. Haken Ryu sukses meniru karakter Howl hingga tak terlihat perbedaannya dengan versi animenya. Mulai dari rambut, riasan wajah, hingga kostum, semuanya diperhitungkan dengan begitu detail. Cosplayer Haken asal Malaysia ini menjadi sorotan publik karena ketampanannya. Namun, netizen dibuat terkejut saat mengetahui ternyata dia seorang perempuan yang lahir pada tanggal 3 Mei 1998. Nomor 2, Uchiha Itachi Naruto Shippuden. Uchiha Itachi yang muncul dalam episode Naruto Shippuden adalah seorang anak ajaib klan Uchiha dari Konohagakure. Itachi tumbuh menjadi sebuah kebanggaan besar dari klannya karena kemampuannya yang begitu luar biasa. Ia dikagumi oleh orang-orang sebagai yang terbaik dari generasinya dan diakui sebagai seorang jenius yang berada di atas dari yang lainnya. Ia menjadi seorang penjahat internasional setelah membunuh seluruh klan dan hanya menyelamatkan adiknya Sasuke. Dia kemudian bergabung dengan organisasi kriminal internasional yang dikenal sebagai Akatsuki. Setelah kematiannya, motif Itachi yang ternyata lebih rumit daripada apa yang tampak akhirnya terungkap. Haken kembali berhasil meniru karakter Uchiha Itachi dalam anime Naruto Shippuden. Seperti yang kita lihat, mulai dari gaya rambut, headband, riasan wajah dan mata, hingga kostum dan aksesorisnya pun terlihat begitu mirip sampai tak bisa dibedakan dengan versi asli di animenya.
Nomor 3, Jagurai Hypnosis Make Division Rap Battle Rim Anima. Anime ini tayang pada tanggal 3 Oktober 2020. Anime ini menceritakan di dunia di mana wanita sekarang mendominasi pemerintahan. Pembuatan dan penggunaan senjata dilarang keras, namun tidak berarti konflik telah diakhiri. Alih-alih senjata, perang dilancarkan melalui kata-kata. Dan kekuatan hipnosis mic, lirik dapat memengaruhi lawan dalam berbagai cara dan menyebabkan kerusakan yang nyata. Mereka yang berada di divisi di luar bangsal Cho, khusus wanita, dengan demikian menggunakannya untuk pertemuan rap sengit sebagai senjata mereka dalam bentrokan terus-menerus untuk wilayah. Jagurai adalah seorang dokter jenius. Setelah terikat kontrak untuk membasmi teroris, dia menjadi seorang dokter untuk menebus cara hidupnya yang penuh dosa. Meski sering pergi ke daerah konflik di seluruh dunia, dia saat ini berpraktik di rumah sakit pusat Shinjuku. Kebiasaan minumnya sangat buruk dan begitu dia minum, dia mengamuk dengan dialek Edo. Lagi-lagi Haken sukses mengcosplay salah satu karakter penting di series anime tersebut. Kamu pun bisa melihat make up karakter, rambut palsu hingga kostum yang benar-benar dibuat menyamai karakter aslinya di anime. Dengan sedikit editing pada bagian rambut, cosplay Jagurai ini tampak seperti tokoh manga dalam versi nyatanya. Nomor 4, Zoro One Piece. Anime One Piece yang dirilis pada tanggal 20 Oktober 1999 hingga saat ini dengan jumlah episode yang sudah mencapai 1049. Zoro adalah salah satu tokoh protagonis utama. Ia merupakan anggota bajak laut topi jerami yang pertama kali bergabung dan hingga saat ini ia dinilai sebagai ancaman terbesar dan anggota paling berbahaya dari kelompoknya setelah sang kapten. Popularitasnya yang tinggi sebagai seorang ahli pedang dan kemampuan yang sangat hebat bersamaan dengan sikap kekanak-kanakan dari kaptennya terkadang membuat banyak orang menyangka bahwa ia adalah kapten yang sebenarnya atau setidaknya wakil kapten dalam kelompoknya. Ia merupakan salah satu 3 petarung terkuat dalam kelompoknya. Zoro diberi gelar sebagai salah satu dari 11 supernova. Cosplay karakter Zoro dari anime One Piece yang dilakukan oleh Tarin ini juga layak disebut sebagai salah satu cosplay paling mirip di dunia. Tarin sukses menduplikat karakter Zoro di dunia nyata dengan wig hijau, riasan wajah, kostum, properti hingga bentuk tubuh yang atletis. Nomor 5, Maiki atau Manjiro Sano Tokyo Revenger. Anime Tokyo Revenger ini rilis sejak bulan Oktober 2020. Anime ini berpusat pada Takemichi yang mempunyai kekuatan kembali ke masa lalu. Maiki adalah salah satu karakter dalam Tokyo Revenger dan dia merupakan pendiri sekaligus ketua geng Tokyo Manji. Dia dikenal sebagai ketua yang kuat dan tidak kenal ampun, namun memiliki solidaritas yang tinggi. Dia juga dikenal sebagai petarung terhebat di Tokyo Revengers dengan julukan Maiki yang tak terkalahkan. Semi sukses membawa karakter fiksi tersebut ke dalam dunia nyata dengan menggunakan rambut palsu yang dibuat semirip mungkin dengan karakter Maiki, riasan wajah dan tentunya kostum yang benar-benar mirip dengan versi animenya. Nomor 6, Hisoka Hunter x Hunter. Ceritanya berfokus pada seorang bocah lelaki bernama Gon yang mengetahui bahwa ayahnya yang sudah meninggalkannya sejak masih kecil sebenarnya merupakan seorang hunter ternama di dunia. Sebuah profesi berlisensi bagi mereka yang berspesialisasi dalam.
hingga akhirnya dia bertemu dengan teman-temannya yang bertujuan sama, ingin menjadi seorang hunter, termasuk bertemu dengan Hisoka. Hisoka merupakan karakter yang sepenuhnya mementingkan diri sendiri dan melakukan apa yang dia suka selama itu menyenangkan dirinya. Dia memiliki nafsu sebagai petarung serta gairah membunuh yang kuat dalam pertempuran, dan itu sangat tersirat bahwa dia memiliki kepuasan dari melakukannya. Seorang cosplayer yang dikenal dengan nama panggung VL sukses membawa Hisoka dalam dunia nyata dengan riasan wajah yang benar-benar mirip hingga tak ada bedanya dengan versi animenya. Tak hanya riasan wajah, warna dan tatanan rambut serta aksesoris dan kostumnya pun dibuat menyerupai versi aslinya. Nomor 7, Sebastian Michaelis, Black Blatter. Anime ini dirilis pada tahun 2008. Saat era Victoria di London, hidup seorang anak bernama Chill Phantom Hive. Chill hidup bersama kedua orang tuanya di sebuah manor megah di Inggris. Namun pada ulang tahunnya yang ke-10, kedua orang tuanya dan anjing peliharaannya mati dibunuh dan manor tempat tinggalnya dibakar. Sementara ia diculik dan dijual pada sebuah kelompok pemuja iblis untuk dijadikan persembahan demi memanggil iblis. Setelah menderita selama sebulan di tempat tersebut, seorang iblis pun muncul, tetapi iblis tersebut justru menawarkan sebuah perjanjian kepadanya. Sebastian Michaelis adalah iblis yang membuat kesepakatan dengan Chill. Chill meminta sang iblis yang akhirnya diberi nama Sebastian untuk membalaskan dendamnya kepada orang-orang yang telah mempermalukannya, dan sebagai gantinya, sang iblis boleh mengambil jiwanya. Cosplay Sebastian Michaelis dari anime Black Butler 1 ini juga terlihat sangat mirip dengan versi animenya. Riasan wajah pucat, rambut hitam yang dikucir ke belakang dengan setelan tuxedo membuat cosplay Sebastian Michaelis yang dilakukan oleh seorang cosplayer bernama Wilson ini terlihat seperti Sebastian Michaelis yang benar-benar keluar dari dunia anime ke dunia nyata. Nomor 8, Yue Cardcaptor Sakura. Anime ini dirilis pada tanggal 7 Januari 2018. Cardcaptor Sakura memulai pada titik di mana Cardcaptor Sakura berakhir. Ketika Sakura Kinomoto mulai masuk sekolah menengah pertama bersama dengan teman-temannya, termasuk Shaoran yang baru kembali ke Tomoida. Setelah bermimpi tentang seseorang misterius yang memakai jubah, semua kartu Sakura menjadi polos dan kemampuannya menjadi hilang, dan memulai perjalanannya untuk mencari tahu masalah tersebut. Dalam perjalanannya, Sakura dan teman-temannya bersama dengan Kerberos dan Yue menemukan dan menangkap kartu-kartu transparan dengan menggunakan kunci dan mantra yang lebih kuat. Yue merupakan salah satu penjaga dari Claw Card yang diciptakan oleh Claw Red. Dia bertugas untuk menguji kandidat yang akan mewarisi Claw Card. Selain itu, dia mempunyai kemampuan sihir yang menarik, seperti menciptakan pelindung sihir dan menggunakan kristal tajam untuk menyerang lawan. Cosplayer satu ini, Will Lanran, menduplikasi rambut putih dan kostum serta sayap malaikat Yue. Bahkan riasan wajah yang digunakan semakin mendukung Will Lanran agar terlihat seperti Yue versi dunia nyata. Nomor 9, Kamisato Ayato Genshin Impact. Game ini dirilis pada tanggal 28 September 2020 di Android, iOS, Windows, dan PlayStation 4, serta 28 April 2021 di platform PlayStation 5. Di benua Teyvat, orang-orang yang terpilih oleh Celestia dikaruniai sebuah kendali akan kekuatan elemen dalam bentuk vision. Selain itu, setiap wilayah Teyvat memiliki Archon masing-masing yang merupakan entitas yang dianggap sebagai dewa dan dipuja oleh masyarakat masing-masing wilayah. Kamisato Ayato adalah salah satu karakter Inazuma yang dikabarkan akan datang di Genshin Impact, yang merupakan kakak Ayaka dari keluarga Kamisato.
Setelah orang tua mereka meninggal, baik Ayato maupun Ayaka tahu bahwa mereka bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan klan mereka. Cosplayer yang bernama Lee Jur-hee yang sukses menduplikasi penampilan karakter game tersebut ke dunia nyata, mulai dari rambut panjang berwarna biru, kostum putih berwarna biru dan emas, hingga properti berupa pedang. Tak hanya itu, cosplayer ini juga menyiapkan latar yang mendukung agar posenya terlihat makin mirip dengan karakter aslinya di game. Nomor 10, Levi Ackerman Attack on Titan. Shingeki no Kyojin yang diterbitkan di Indonesia dengan judul Attack on Titan adalah cerita yang berlatar di dunia tempat umat manusia hidup di wilayah yang dikelilingi 3 lapis tembok besar yang melindungi mereka dari makhluk pemakan manusia berukuran raksasa yang dikenal sebagai Titan. Levi Ackerman adalah salah satu tokoh dalam anime Attack on Titan yang memiliki ekspresi yang datar dengan segala kehebatan skillnya, mulai dari bertempur sampai membersihkan rumah. Dia juga bersedia melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan dan terkadang tidak bermoral untuk mencapai tujuan pentingnya. Cosplay Levi Ackerman dari anime Attack on Titan juga layak disebut sebagai salah satu cosplay anime paling mirip di dunia. Bagaimana tidak, sang cosplayer yang bernama Lee Jur-hee sukses meniru Levi dari ujung kepala hingga ujung rambut. Semuanya terlihat begitu mirip hingga susah dibedakan, mulai dari rambut belah, hiasan wajah yang pucat dengan sorot mata yang tajam, kostum hingga senjata yang benar-benar terlihat mirip. Nomor 11, Goju Satoru Jujutsu Kaisen. Anime ini ditayangkan sejak bulan Oktober 2020. Berpusat pada Yuji Itadori yang seorang siswa SMA dengan atletisnya yang tidak wajar yang tinggal di Sendai bersama kakeknya. Berawal dari kejadian yang mengakibatkan Yuji harus menelan jari busuk yang ternyata jari Sukuna, roh kutukan tingkat tinggi yang kuat. Karena sifat jahat Sukuna, semua penyihir ditugaskan untuk memusnahkannya dengan segera. Goju Satoru yang seorang guru, dia merupakan seorang penyihir terkuat dan merupakan sosok yang paling ditakuti. Selain itu, dia juga memiliki kemampuan spesial yang disebut dengan kurs teknik atau teknik kutukan. Selain kemampuan fisiknya, dia juga memiliki penampilan yang menarik serta wajah yang rupawan. Maka tak mengherankan jika Goju Satoru memiliki banyak penggemar. Cosplay ini diperagakan oleh seorang cosplayer yang dikenal dengan sebutan Kaso. Meskipun karakter Goju Satoru terlihat sederhana, namun untuk meniru penampilannya bukanlah perkara mudah. Dari banyaknya cosplay Goju Satoru, Kaso menjadi salah satu yang sukses menduplikat karakter Goju Satoru dan membawanya ke dunia nyata. Mulai dari tatanan rambut putih, eyes makeup, kaca mata hitam, hingga kostum hitam yang digunakan sangat menggambarkan Goju Satoru di dunia nyata. Nomor 12, Fox Akuma Niji Sanji N. Niji Sanji adalah proyek VTuber atau virtual liver yang berasal dari Jepang dan dikembangkan oleh Anicolor Inc. Fox Akuma merupakan salah satu karakter VTuber atau YouTuber virtual. Dia memulai debutnya pada Desember 2021 sebagai bagian dari Luxim, yaitu grup performer pria pertama yang dimiliki oleh Niji Sanji N.
Cosplay yang diperagakan oleh seorang cosplayer bernama Wen Fan ini menampilkan sosok Fox Akuma di dunia nyata. Seperti yang kita lihat, hampir tidak ada perbedaan antara karakter Fox versi anime dengan versi dunia nyatanya. Rambut panjang hitam dengan sentuhan warna merah, begitupun dengan kostum merah putihnya yang khas. Semua terlihat mirip, belum lagi riasan wajahnya yang membuat sang cosplayer menjelma sebagai Fox Akuma yang menawan. Menyayangi Inuyasha. Sifatnya iri bicara, dingin dan menganggap rendah manusia atau hanyut termasuk Inuyasha dan teman-temannya. Tapi perlahan-lahan ia berubah setelah bertemu dengan seorang gadis kecil biksu yang bernama Rin, yang memberikan makanan saat ia sedang luka parah karena Kase no Kisu Inuyasha. Selain itu, ia juga mengizinkan Kohaku, adik Sango, mengikutinya. Ia mengakui keberadaan Tenseiga pedang penyembuh dengan jurus baru, Meido Sangetsuha. Pada akhirnya, Sengomaru memperoleh pedang dari dirinya sendiri, yaitu Baku Saiga. Salah satu cosplayer yang sukses membawa Sengomaru ke dalam dunia nyata adalah Wen Fan. Tidak hanya sukses menduplikat kostum berbulunya, Wen Fan juga bikin netizen takjub dengan riasan wajah, telinga, hingga rambut palsu yang digunakannya terlihat sangat profesional. 14. Kakashi Hatake Naruto Shippuden. Kakashi dicirikan dengan mata yang sayu, rambut yang berwarna putih keabu-abuan, mata kirinya yang ditutupi pelindung kepala Konoha, dan selalu membawa buku novel dewasa Icha-Icha Paradise yang merupakan karya Jiraiya. Menurut Sakura, Kakashi ini selalu memasang wajah yang tidak bersemangat sehingga ia terlihat tidak memiliki wibawa. Tapi anehnya ada seorang pengawas ujian Chunin yang menyukainya, ialah Anko Mitarashi. Kakashi merupakan anak dari Sakumo Hatake, si taring putih dari Konoha, shinobi tangguh yang banyak menewaskan musuh dari desa Sunagakure atau desa pasir, termasuk orang tua Sasori, sehingga menimbulkan kesedihan kepada nenek Chiyo. Sakumo sendiri dikisahkan melakukan bunuh diri karena gagal dalam misi yang membuat banyak rekannya tewas. Cosplay anime paling mirip berikutnya hadir dari seorang cosplayer bernama Shunsuke. Cosplayer satu ini mengcosplay karakter Kakashi Hatake dari anime populer Naruto Shippuden. Seperti yang kita lihat dari ujung kepala hingga ujung kaki, semuanya sangat mirip dengan karakter aslinya di anime, bagaikan Kakashi yang benar-benar keluar dari manga dan hidup di dunia nyata. 15. Kaneki Ken Tokyo Ghoul. Ken Kaneki yang hampir tidak dapat bertahan hidup setelah pertempuran mematikan dengan Riz Kashimiro, seorang wanita yang diturunkan menjadi ghoul, yaitu makhluk mirip manusia yang memburu dan memakan daging manusia, dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Setelah sembuh, Kaneki menemukan bahwa entah bagaimana ia menjalani operasi yang mengubahnya menjadi setengah ghoul, dan seperti mereka harus mengkonsumsi daging manusia untuk bertahan hidup.
Meskipun kostum dan rambut karakter Kaneki Ken dari anime Tokyo Ghoul mudah untuk ditiru, namun tidak semua dapat meniru ekspresi wajahnya. Namun seorang cosplayer bernama Wen Wen mampu menampilkan ekspresi wajah yang mirip dengan karakter Kaneki. Apalagi didukung dengan ace makeup dan riasan wajah khas Kaneki yang identik dengan mata merah berdarah. Sakura Naruto Shippuden. Sakura Haruno adalah seorang kunoichi atau ninja wanita yang bergabung dalam tim 7 bersama Naruto Uzumaki dan Sasuke Uchiha di bawah bimbingan Kakashi Hatake. Sakura menyukai Sasuke hingga dia sangat senang ketika dia dan Sasuke tergabung dalam tim 7. Tetapi Sakura sangat menyayangkan Naruto yang juga masuk ke dalam tim 7. Sakura kecil tidak begitu suka dengan Naruto karena sifat Naruto yang sangat jahil. Ketika Sasuke pergi meninggalkan Konoha, Sakura mulai berusaha menjadi ninja yang hebat. Dia berguru kepada Tsunade Hokage kelima, Konohagakure, sekaligus salah satu Sannin legendaris. Dan akhirnya Sakura menjadi seorang ninja medis sangat handal. Sakura Haruno sangat berguna di timnya sebagai ninja medis. Dalam medan pertempuran Perang Dunia Shinobi keempat, Sakura Haruno dengan kemampuan medisnya yang mengkuchiose Katsuyu untuk menyembuhkan ninja-ninja yang terluka selama peperangan. Dari sekian banyaknya cosplayer yang mengcosplay karakter Sakura dari anime Naruto Shippuden, yang benar-benar terlihat mirip dengan karakter di animenya adalah yang diperagakan oleh seorang cosplayer bernama Ase. Tak hanya mirip dari segi riasan wajah, namun juga dari rambut pink hingga kostumnya. Jika terlihat lebih teliti, cosplay Sakura satu ini bahkan terlihat seperti versi 3 dimensi dari karakter Sakura di anime. (17) Usagi Sailor Moon. Usagi diperkenalkan sebagai seorang pelajar putri yang hidup di Tokyo abad 20-an. Gadis ini digambarkan seorang yang cukup antusias dalam hidupnya dan agak cengeng. Perjalanan hidupnya yang normal berubah saat ia terlambat menuju ke sekolah. Usagi menemukan seekor kucing hitam yang kemudian dia selamatkan. Dari pertemuan tersebut, perjalanan Usagi menjadi Sailor Moon dimulai. Perjuangan melawan pasukan kejahatan tidak sendiri. Perlahan Usagi menemukan teman baru yang juga termasuk pengawal kerajaan bulan. Pada awalnya, Sailor Moon memiliki 4 teman termasuk Sailor V yang ternyata adalah Sailor Venus, kepala pengawal kerajaan. Perlahan-lahan sejalan dengan cerita, dia bertemu dengan Sailor lainnya hingga bertemu dengan anaknya pada masa depan, Chibiusa. Setelah berbagai pertempuran hingga membangkitkan kekuatan bintang mereka, Sailor Moon bertemu dengan Sailor dari galaksi lain. Ada juga nih cosplay Sailor Moon yang diperagakan oleh seorang cosplayer yang dikenal dengan sebutan Hero Tenka. Cosplayer ini sukses menjiplak penampilan Usagi Tsukino saat berubah menjadi Sailor Moon, mulai dari rambut kuncir 2 beserta aksesorisnya hingga kostumnya yang terlihat benar-benar mirip dengan versi yang ada di anime. (18) Sun Princess Mononoke. Princess Mononoke adalah sebuah drama yang berlatar pada akhir zaman Muromachi Jepang, tetapi dengan banyak unsur fantasi. Cerita berpusat pada keterlibatan orang luar Ashitaka dalam perjuangan antara wali supranatural hutan dan manusia dari kota besi yang mengkonsumsi banyak sumber daya alam.
Tidak ada kemenangan yang jelas dan harapan bahwa hubungan antara manusia dan alam dapat seimbang menjadi kabur. Film ini menceritakan seorang pangeran muda emisi bernama Ashitaka dan keterlibatannya dalam perjuangan antara para dewa hutan dan manusia yang mengkonsumsi sumber dayanya. Ashitaka akhirnya mengetahui bahwa Eboshi sedang berperang melawan dewa hutan yang dipimpin oleh seorang gadis yang dibesarkan oleh serigala siluman bernama San. San dikenal sebagai Putri Mononoke dalam usahanya untuk menenangkan pertempurannya melawan manusia lain. Seorang cosplayer profesional yang dikenal dengan sebutan Baka Cosplay sukses membawa Princess Mononoke ke dalam dunia nyata. Cosplayer ini menduplikat kostum, senjata, hingga riasan wajah sang karakter utama. Dengan sedikit editing pada background, cosplay dari Baka Cosplay pun nampak seperti postur live action untuk anime Princess Mononoke. 19. Sukuna Jujutsu Kaisen. Sukuna atau dikenal juga dengan nama Ryomen Sukuna, sosoknya dikenal sebagai salah satu antagonis utama serial ini dan raja kutukan yang tak terbantahkan. Ia juga dikenal sebagai raja racun karena menguasai semua jenis racun. Dalam seri Jujutsu Kaisen, dia telah menebas setiap lawan hanya dalam satu gerakan. Kesadisannya seolah tergambarkan dari penampilannya yang menyeramkan. Masuk tubuh Yuji membuat Sukuna pusing. Dia tidak bisa mengendalikan tubuh wadahnya itu dan Yuji bisa mengendalikannya. Tapi Sukuna adalah seorang manipulator ulung. Jadi ketika kesempatan itu datang, dia membuat shibari atau ikrar pengikat dengan Yuji. Ikrar itu membuatnya bisa mengendalikan tubuh Yuji selama 1 menit. Yang harusnya dilakukan Sukuna adalah meneriakkan "Enchain!" Cosplay Sukuna dari anime Jujutsu Kaisen yang diperagakan oleh seorang cosplayer bernama Tarin. Cosplay satu ini tentunya sangat layak disebut sebagai cosplay anime paling mirip karena sang cosplayer tak hanya menampilkan riasan wajah, rambut, dan kostum yang mirip, namun ia juga sukses menampilkan ekspresi wajah dan gerakan ikonik dari seorang Sukuna. Tampak begitu mirip dan profesional. Nomor 20. Kaito Kid, Detektif Conan. Ayah Kaito telah meninggal 8 tahun silam. Kaito yang awalnya tidak mengetahui alasan kematian ayahnya, suatu hari menemukan ruangan tersembunyi di dalam rumahnya. Ruangan tersebut ternyata adalah tempat ayahnya berganti kedok menjadi Kid si pencuri. Kaito pun memutuskan untuk mengambil alih kostum ayahnya dan membangkitkan Kid si pencuri dari kematian. Sisi petualangan Kid mencuri berlian adalah untuk mengetahui dalang pembunuh ayahnya. Ia selalu mengembalikan barang yang dicurinya selama barang itu bukan berlian yang membuat ayahnya terbunuh. Kuroba kadang menemui Conan Edogawa dalam kasusnya, dan kadang-kadang Kaito juga menemui teman sekelasnya sendiri yang bekerja sebagai detektif. Saguro Hakuba. Gaya bicaranya yang arogan merupakan ciri khasnya. Berkali-kali Hakuba curiga dengan Kaito bahwa dia adalah Kid. Tetapi kecurigaannya itu hilang dengan akal Kaito yang cerdik. Kayaknya Ran curiga pada Conan bahwa Conan adalah Shinichi Kudo. Cosplay ini diperagakan oleh cosplayer bernama Kumaki. Kumaki sukses menduplikat kostum dan aksesoris yang biasa digunakan oleh karakter Kaito Kid versi anime. Tak hanya itu, dagu lancip yang dimiliki Kumaki juga kian mendukung penampilannya sehingga benar-benar bagaikan Kaito Kid yang hadir di dunia nyata. Nah, itu dia beberapa cosplay anime paling mirip ya, sehingga nggak ada bedanya loh dengan versi anime ataupun manganya. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Mana cosplay favorit kalian ya? Jangan lupa komen, like, and subscribe. Bye-bye, sampai jumpa.